Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main kemarin. Iya. Oke. Pertama-tama saya hormati Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Nur Ibn Fida. Selanjutnya ada orang tua saya yang berada di rumah yang telah melahirkan saya sehingga saya dapat yang telah melahirkan dan mendidik saya sehingga saya dapat sampai pada tahap ini, dan juga guru saya maupun para pengurus yang merawat saya ketika saya di pondok, dan juga teman-teman saya yang kamu support saya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang Sohib Al-Jabair. Jadi Sohib Al-Jabair ini ini tuh Korea tentang Jabiro. Jabiro itu apa sih? Jabiro itu seperti plester, apa sih? Hansaplas, misalnya ada luka gitu kan, misalnya di sini ada luka, itu dihansaplasikan atau diperban gitu. Dan itu perban itu namanya Jabiro menurut bahasa Arabnya. Gitu. Jabiro apa sih? Jabiro dalam bahasanya itu artinya suatu yang dilekatkan di luka. Syaratnya itu gini. Jika kita itu ingin bersuci, maka kita itu nggak usah melepasnya itu nggak apa-apa, nggak usah melepas perbannya itu nggak apa-apa. Habis itu nggak usah melepasnya, terus bersuci seperti biasa dengan tayamum. Habis itu, nah syaratnya agar sah dengan tidak mencopotnya itu, pertama itu syarat diperolehkan tidak melepasnya itu, pertama itu tidak memungkinkan untuk melepas Jabiro. Misalnya Jabiro itu di sini gitu kan, di sini gitu, Jabiro di situ, maka itu kan tidak memungkinkan, maka itu dimaafkan. Waktu pemasangan, misalnya pemasangnya itu baru kemarin, habis itu sekarang tuh mau dicabut gara-gara kita tuh mau suci gitu kan, misalnya kita tuh haid habis itu mau suci, terus mau mencabut itu padahal kemarin baru perban, maka itu dimaafkan. Di situ posisi Jabiro di selain anggota tayamum. Misalnya itu di sini di leher, kan di leher itu bukan anggota tayamum, itu di situ. Di situ harus besar. Cara mensucikan ketika kita tuh memiliki Jabiro, jika kita tuh ingin bersuci dari hadas besar seperti junub, haid, dan nifas, maka pertama itu tayamum. Terus membasuh seluruh anggota badan, mengusap Jabironya itu diusap gitu. Terus kan ini tuh tidak disyaratkan tertib, maka boleh mendahulukan antara tayamum maupun mandi tersebut. Oke, di situ yang terakhir, cabang terakhir itu menjelaskan tentang cara mensucikan diri kita ketika berhadas kecil. Maka ketika hadas kecil itu ada di luar anggota wudhu, maka gak apa-apa itu wudhu seperti biasa gitu kan. Tetapi kalau misalnya itu ada di lukanya itu ada di dalam anggota tubuh, maka pertama kita itu harus membasuh anggota wudhu yang sehat. Misalnya sini kan anggota wudhu ya, ini tuh yang luka. Di situ kita itu membasuhnya dari bagian yang nggak luka, yang gitu. Di situ mengusap Jabiro, yang luka tadi itu hanya diusap, terus bertayamum gitu. Nah, di sini tuh ada daerah sebutkan ya, daerah wajah, kedua tangan sosoknya, sebagian kepala, kedua kaki dan sosoknya, sebagian wajah dan kedua tangan, seluruh wajah dan seluruh tangan. Itu tuh merupakan bagian-bagian yang memiliki aturan-aturan tertentu ketika kita tuh ingin mensucikan dari hadas kecil. Oke gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah maupun kurang lucu dan menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.